Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nurkaroma dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Banyuwangi. Di dalam memenuhi tugas pengantar teknologi informasi, di sini saya akan menjelaskan apa sih blockchain itu. Teknologi blockchain adalah basis data yang tersebar atau terdesentralisasi yang menggunakan node independen untuk menyimpan dan mengambil data. Buku besar digital terdesentralisasi, terdistribusi, dan publik yang dikelola bersama oleh banyak pihak menggunakan kriptografi untuk memastikan keamanan transmisi dan akses. Untuk mencapai penyimpanan data konsistensi, bukti kerusakan data, dan pencegahan penolakan. Sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi digital menggunakan teknologi yang aman dan terdesentralisasikan. Untuk penjelasan lebih lanjut apa sih blockchain itu, mari kita simak video tersebut. Blockchain adalah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi secara digital menggunakan teknologi yang aman dan terdesentralisasi. Sistem ini menyimpan data dalam bentuk blok yang saling terkait dan terhubung satu sama lain, membuat data yang disimpan di dalamnya tidak dapat diubah atau dihapus. Blockchain dibangun dengan menggunakan teknologi kriptografi dan didesain untuk menjaga privasi dan keamanan data. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, terdesentralisasi yang berarti tidak ada satu otoritas tunggal yang mengontrol atau mengurusi sistem ini, membuat sistem ini menjadi lebih aman dari serangan peretasan dan sangat sulit untuk dibajak. Blockchain juga memungkinkan transaksi yang dilakukan secara peer-to-peer tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Bagaimana blockchain bekerja? Yang pertama, blockchain adalah sistem penyimpanan informasi pada jaringan network terdistribusi yang masing-masing disebut node. Yang kedua, setiap node mempunyai data yang sama. Yang ketiga, sistem berjalan sendiri dan tidak mempunyai pusat pengontrolan terpusat. Yang keempat, network blockchain adalah milik bersama. Fitur-fitur dalam blockchain. Yang pertama, validation atau konsensus. Terdapat banyak algoritma konsensus atau konsensus algorithm yang biasa digunakan untuk melakukan validasi blok sebelum masuk ke dalam rangkaian chain. Yang kedua, immutable atau kekal. Sekali sebuah blok ditambahkan ke dalam rangkaian blockchain, maka mustahil untuk bisa melakukan perubahan atau modifikasi ataupun menghapus blok tersebut. Hal ini dikarenakan blok tersebut terhubung dengan blok sebelumnya dan sesudahnya. Perubahan kecil pada sebuah blok, baik itu modifikasi ataupun penghapusan blok, akan menyebabkan perubahan pada semua blok yang ada di dalam rangkaian. Hal ini mustahil untuk dilakukan. Yang ketiga, replace atau peer-to-peer network. Blockchain menggunakan jaringan terdistribusi yang biasa disebut sebagai public ledger atau buku besar publik. Pada sistem ini, setiap node atau peserta memiliki salinan identik dari setiap transaksi yang terjadi di dalam jaringan blockchain. Yang keempat, transparansi. Setiap transaksi yang terjadi bisa dilihat oleh semua orang yang ada di dalam sistem, dan semua peserta tersebut bisa tahu tentang siapa yang melakukan tindakan apa pada saat itu juga. Yang kelima, secure. Sistem blockchain tidak memiliki otoritas pusat yang berarti data disimpan di banyak komputer secara identik. Untuk melakukan peretasan, seorang peretas harus melakukan peretasan pada setiap node di setiap jaringan dalam satu waktu yang bersamaan. Dan hal ini mustahil untuk dilakukan dan jikapun dilakukan akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan itu pun belum tentu akan berhasil. Yang keenam, smart contracts. Kontrak pintar ini merupakan pitch of kode atau kode perjanjian antara dua orang dalam jaringan blockchain yang berisi syarat dan ketentuan khusus. Transaksi hanya akan terjadi ketika syarat dan ketentuan khusus (specific terms and conditions) ini bertemu di antara dua node tanpa melibatkan adanya intervensi dari pihak ketiga. Hal bisa terjadi dikarenakan
Seluruh proses dari kontrak pintar ini dilakukan secara otomatis dalam sistem blockchain. Setelah itu, buku besar terdistribusi. How does it work? Yang pertama, blockchain sama dengan buku besar akuntansi yang disimpan di publik, yang di dalamnya terdapat list transaksi antara berbagai pihak yang sudah tereksekusi. Yang kedua, list transaksi tersebut disegel dengan fungsi timestamp cryptography dan dikunci, sehingga data transaksi kekal, tidak bisa dirubah, dihapus, dan dikembalikan. Mengapa sih harus menggunakan blockchain? Yang pertama, flow proses bisa menjadi lebih simpel dikarenakan tidak perlu pihak ketiga atau penengah atau perantara. Yang kedua, waktu proses akan menjadi lebih singkat. Yang ketiga, biaya akan jauh lebih murah. Yang keempat, distributed network menjadikan sistem lebih aman dan tidak bisa dihack. Yang kelima, data lebih aman dikarenakan disimpan dalam bentuk hash sehingga tidak bisa dirubah, di-delete, atau dikembalikan seperti semula. Yang keenam, privasi lebih terjamin karena konsep kriptografi. Yang ketujuh, data mudah ditelusuri atau auditable. Yang kedelapan, borderless dan mudah dikoneksikan dengan sistem existing. Desain blockchain dan jenis-jenisnya. Desain, yang pertama ada desain teknologi. Desain teknis setiap blockchain menentukan jenis informasi apa yang dapat disimpan di blockchain. Yang kedua, model pemerintahan. Model pemerintahan siapa yang akan bertanggung jawab? Setiap blockchain memiliki sarana untuk membuat keputusan yang penting untuk mengoperasikan dan evolusi seiring waktu. Blockchain pribadi yang dijalankan oleh perusahaan dengan infrastruktur sendiri diatur oleh perusahaan tersebut, yang dapat mengubahnya sesuka hati. Blockchain yang dibagikan dalam model konsorsium dapat memiliki model tata kelola di mana beberapa atau semua anggota konsorsium dapat memberikan suara pada perubahan blockchain publik yang tidak memiliki pemilik. Biasanya mewujudkan model tata kelola dalam teknologi dan struktur basis data, memungkinkan siapa saja yang memenuhi kriteria tertentu untuk secara efektif memberikan suara pada perubahan kritis. Dan yang ketiga, model konsensus. Model konsensus, bagaimana blok baru dibuat atau dalam terminologi blockchain ditambang. Setiap blockchain memiliki proses dan aturan sendiri untuk bagaimana blok baru disetujui. Dalam blockchain pribadi, ini hanya modul perangkat lunak yang diizinkan membuat blok baru sesuka hati. Jika konsorsium atau grup perusahaan membagikan blockchain, mungkin ada aturan yang mengatakan semua atau presentasi tertentu dari peserta harus menyetujui blok baru sebelum dapat ditambahkan. Setelah itu, jenis-jenisnya. Yang pertama, pribadi dan terbatas. Yang kedua, konsorsium. Yang ketiga, publik dan terbuka. Untuk penjelasan tentang jenis-jenis blockchain, mari kita simak penjelasan dalam video tersebut. Jenis-jenis blockchain. Blockchain itu beragam guys, nggak cuma satu jenis saja. Kebanyakan orang mungkin berpikir tentang blockchain kayak Bitcoin yang terbuka untuk umum. Tapi sebetulnya blockchain juga bisa dibuat tertutup atau terbatas. Ada beberapa jenis blockchain yang utama. Yang pertama, blockchain pribadi dan terbatas. Biasanya dikelola oleh satu perusahaan atau pemerintah. Dan mereka yang mengendalikannya bisa memilih siapa yang boleh bergabung dan menggunakannya. Contohnya kayak Hyperledger yang menjaga data pengguna tetap
tetap rahasia. Yang kedua yaitu blockchain konsorsium. Biasanya dikelola bersama oleh beberapa organisasi populer di dunia keuangan karena bisa memproses transaksi dengan cepat dan keputusan diambil dengan cara voting. Yang ketiga yaitu blockchain publik dan terbuka. Siapa aja boleh bergabung dan menjalankan sistemnya. Lebih lambat dari blockchain tertutup, tapi lebih aman karena banyak orang yang mengawasinya. Contohnya adalah Bitcoin. Jadi intinya, blockchain tertutup lebih cepat, tapi resikonya ada pada satu pihak yang mengendalikan. Sedangkan blockchain terbuka lebih lambat, tapi lebih aman dan transparan. Masing-masing jenis punya kegunaannya sendiri, tergantung kebutuhan apakah mau cepat, rahasia, atau terbuka untuk umum. Di part berikutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif, kualitatif. Studi pustaka ialah sebuah penelitian yang sumber datanya diperoleh dari bahan tertulis seperti buku atau naskah, dokumen-dokumen, foto, dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis melakukan pengumpulan data, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian dengan cara menelaah berbagai jurnal, buku, dan website terkait dengan blockchain dan peluang pemanfaatannya di perpustakaan. Peluang implementasi blockchain di perpustakaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah mengakibatkan terjadinya lompatan yang begitu besar dalam hal penerapan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan. Pandemi COVID-19 diyakini akan mendorong dunia perpustakaan ini di Indonesia untuk semakin cepat memindahkan basis data dan seluruh layanan mereka secara daring. Contoh pemanfaatan teknologi blockchain di perpustakaan. Yang pertama, pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka. Yang kedua, inovasi layanan sirkulasi perpustakaan. Yang ketiga, katalogisasi. Yang keempat, jaminan perlindungan data pribadi dan kartu anggota perpustakaan. Yang kelima, penerbitan buku elektronik. Yang keenam, publikasi ilmiah dan manajemen hak digital. Yang ketujuh, manajemen koleksi khusus perpustakaan. Yang kedelapan, dukungan untuk penelitian. 9, literasi keuangan. Dan 10, analisis perpustakaan. Tantangan dan hambatan implementasi blockchain di perpustakaan. Selain begitu besarnya potensi pemanfaat teknologi blockchain di perpustakaan sebagaimana yang telah kita ulas pada pembahasan sebelumnya, ternyata ibarat dua sisi mata uang, terdapat pula tantangan dan hambatan dalam penerapan blockchain di perpustakaan. Setidaknya, hingga saat ini sebagian besar aplikasi blockchain masih berada pada tataran cryptocurrency. Imbasnya, masih harus dilihat dan dikaji bagaimana blockchain ini diimplementasikan di dalam ruang-ruang lain. Terutama dalam konteks ini adalah perpustakaan. Berikut ini akan kita paparkan pula berbagai hal yang tantangan dalam implementasi teknologi blockchain di perpustakaan. Sekaligus ini bisa menjadi hambatan pula yang akan dihadapi oleh perpustakaan terkait dengan penerapan teknologi blockchain ini. Yang pertama, terbatasnya pengetahuan tentang teknologi blockchain. Yang kedua, pemilihan blockchain yang tepat. Yang ketiga, biaya pelaksanaan. Yang keempat, biaya pemeliharaan dan pengembangan. Kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan pencatatan data secara terdesentralisasi, aman, dan transparan. Dengan menggunakan jaringan node, setiap data atau transaksi yang masuk disimpan dalam blok yang saling terhubung satu sama lain, membentuk rantai atau chain. Setiap blok dienkripsi secara kriptografis, sehingga sulit diubah atau dihapus oleh pihak lain. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari materi blockchain adalah yang pertama, desentralisasi. Yang kedua, transparansi dan keamanan. Yang ketiga, efisiensi dan otomatisasi. Yang keempat, potensi transformasi beragam industri. Namun,
Blockchain juga memiliki beberapa tantangan, seperti skalabilitas, konsumsi energi yang tinggi pada blockchain proof of work, serta regulasi yang masih berkembang. Meski begitu, dengan berbagai pengembangan yang sedang dilakukan, blockchain memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan solusi yang lebih inovatif. Sekian penjelasan saya terkait blockchain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.